Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman dengan NIM 220592220. Saya akan menjelaskan teknik dalam bernegosiasi. Ada beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup rumusan dan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta oleh pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua yaitu integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui dan mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Yang ketiga, bersabar. Dalam negosiasi, kita perlu bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi, karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, jelas, dan padat. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Yang kelima yaitu menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Untuk itu, negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator. Negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam yaitu menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh yaitu mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi non-verbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang ke-8 yaitu banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain. Sangat penting, ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka, guna untuk memperoleh informasi yang terukur. Yang ke-9 yaitu memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator harus menunggu. Yang ke-10 yaitu menerapkan komunikasi asertif. Salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Permisi Bu, selamat pagi. Saya tertarik untuk membeli mobil Ibu yang dijual. Apakah masih tersedia? Selamat pagi Bapak. Iya Bapak, mobilnya masih tersedia. Bapaknya tertarik dengan model yang mana dan keluaran tahun berapa Pak? Saya tertarik dengan model mobil sport sedan dan tahunnya tahun terbaru. Namun saya ingin mengetahui apakah masih ada ruang untuk negosiasi harganya. Tentu Bapak, saya terbuka untuk mendengarkan penawaran Bapak dan apa yang bisa Bapak tawarkan kepada kami. Saya berpikir untuk menawar harga sebesar 10% di bawah harga yang Ibu tawarkan. Bagaimana menurut Ibu? Saya mengerti, sebenarnya saya sudah menetapkan harga yang cukup kompetitif berdasarkan kondisi mobil ini. Namun bagaimana jika kita bertemu di tengah-tengah dengan harga diskon 5% Bapak? Baiklah, saya setuju dengan harga diskon 5%. Namun, apakah masih ada tambahan aksesoris atau layanan yang bisa Ibu sertakan untuk membuat kesepakatan ini lebih menarik? Saya bisa menyertakan layanan pengiriman gratis mungkin untuk Bapak. Bagaimana menurut Bapak itu? Itu terdengar lumayan bagus. Saya setuju dengan harga diskon 5% dan layanan pengiriman gratis. Kapan kita bisa menyelesaikan transaksi ini, Bu? Nah, mungkin kita bisa menyelesaikan transaksi ini besok mungkin di kantor saya, Bapak. Apakah Bapak cocok dengan itu? Baiklah, besok saya akan datang ke kantor, Bu, untuk menyelesaikan pembelian ini. Terima kasih atas kesepakatan yang baik ini, Bu. Iya, Bapak. Terima kasih juga atas pembeliannya. Sampai jumpa besok, Bapak. Ya, Bu.